Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah anime yang menceritakan seseorang gadis cantik yang diisekai kembali ke kehidupan sebelumnya. Ia kemudian menjadi seorang dokter terkenal di dunia tersebut karena MC kita ini sudah menjadi ahli bedah terkenal pada dunia sebelum diisekai. Karena ingatan masa lalunya, MC kita berusaha mengubah alur kehidupan suramnya menjadi lebih baik lagi dan menggapai cita-cita dulunya menjadi seorang dokter. Anime ini berjudul Alice Gekai atau sebut saja dengan Dokter Alice. Oke, bagaimana ceritanya? Langsung saja kita bahas. Video diawali dengan seorang dokter muda yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk menerima panggilan kerjanya sebagai seorang dokter karena ia ahli bedah yang sangat terkenal di zamannya. Namun, pesawat yang dinaikinya mengalami goncangan besar sehingga tak terkendali. Pesawat itu pun jatuh di suatu tempat terpencil. Melihat kondisi pesawat yang hancur, Alice langsung memeriksa keadaan sekitar dan para penumpangnya. Ia mendengar sebuah jeritan anak kecil yang mengkhawatirkan orang tuanya. Alice mencoba untuk mengobati mereka dengan kondisi yang tidak memungkinkan dan alat seadanya. Ia berusaha untuk menolong pasien tersebut. Karena alat yang dipakainya terbatas, ia berusaha payah melakukan tanpa memperhatikan kondisinya sendiri. Ia berhasil menolong mereka sampai akhirnya bantuan datang. Namun, karena kondisi MC kita sendiri yang sudah banyak mengeluarkan cairan merahnya, MC kita ini mulai kehilangan kesadarannya dan jatuh ke bawah karena lemas. Ia mengingat dan mengenang masa lalunya di kehidupan pertamanya. Namun, tiba-tiba saat membuka mata, ia berada di sebuah kamar tempat tinggalnya di kehidupan pertama MC kita. Sang pelayan datang dan menemui MC kita. Alice yang melihat dirinya kembali ke kehidupan pertamanya terkejut dan menanyakan keadaan keluarga pada pelayan tersebut. Ia bertemu dengan ayah dan ibu serta anggota keluarga lainnya yang lama telah ia tinggalkan. Mereka melihat Alice tampak aneh langsung menanyakan keadaannya. Sang kakak langsung memeluk Alice dengan erat. Saat sedang dalam kamar, seorang mengirimkan kue kesukaannya. MC kita mengucapkan terima kasih pada pelayan tersebut. Namun dianggap sebuah kata yang langka baginya karena ia adalah sosok putri angkuh dan kejam di kehidupan sebelumnya. Pelayan tersebut menjatuhkan gelasnya dan tak sengaja melukai jari tangannya. Alice dengan intuisinya menjadi seorang dokter. Ia refleks untuk menolong pelayan tersebut dan membayangkan bahwa ia adalah seorang dokter kembali. Ia bertekad menjadi dokter lagi di kehidupan tersebut. Alice kemudian bertemu dengan sang raja yang akan menjadi mertuanya. Ketika mereka sedang berbincang, Alice mengingat keadaan sang raja yang dahulu jatuh sakit dan kemudian kehilangan nyawanya karena sebuah penyakit yang dimiliki raja tersebut. MC kita memikirkan hal tersebut. Saat mau mengatakannya, sang pangeran Linden datang dan bergabung dalam pembicaraan tersebut. Ia adalah tunangan dari MC kita. Yang pada kehidupan sebelumnya, MC kita hidup tak bahagia bersama Linden sebagai suaminya karena sebuah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Sang raja kemudian menanyakan keadaan ekspedisi yang dilakukan oleh Pangeran Linden. Kemudian, sang putri tiba-tiba mencela dan memberikan komentarnya untuk mencegah kejadian buruk yang akan terjadi dan mengubahnya. Pada ekspedisi tersebut, kakaknya akan tewas karena ia tahu kejadian pada kehidupan sebelumnya. Alice kemudian mengatakan bahwa yang harus diwaspadai adalah kerajaan Montil dari timur. Ia pun menceritakan alasannya. Sang raja pun terkejut mendengar penjelasan MC kita dan menghela nafasnya. Alice menyadari itu adalah efek dari penyakit sang raja. Ia lantas menanyakan semua gejala yang terjadi pada raja tersebut.
dan memberitahunya untuk segera memeriksakan diri pada dokter kerajaan. Raja itu menanyakan kepada Alice mengapa semua yang dikatakannya itu benar terjadi padanya. MC kita menjawab telah membaca buku tentang kedokteran dan ingin menjadi seorang dokter. MC kita hendak membatalkan pertunangannya dengan sang Pangeran Linden karena kehidupan sebelumnya tidak baik baginya, dan alasan lain, ia ingin menjadi seorang dokter seperti di kehidupan sebelumnya. Pada masa itu, dokter adalah sebuah profesi yang sangat berharga di kerajaan tersebut. Melihat keseriusan yang dipancarkan oleh mata Alice, sang raja kemudian menyetujuinya dengan syarat ia bisa lolos masuk seleksi kedokteran dalam waktu 6 bulan, yang sangat sebentar baginya. Namun, Alice menyetujui syarat dan taruhan tersebut dengan percaya diri. Alice kemudian dikirimkan pada seorang dokter terkenal dan memulai kegiatan magangnya untuk belajar menjadi seorang dokter. Alice menyembunyikan identitas aslinya dan berubah menjadi nama Rose. Dokter pengawasnya merasa kesal mendapat seorang gadis magang tanpa latar belakang pendidikan kedokteran atau lulusan sebagai akademi kedokteran. Alice menemui dokter tersebut yang bernama Graham. Ia menanyakan sebuah pertanyaan pada Alice. Alice kemudian menjawab bahwa ia telah belajar secara otodidak mengenai ilmu medis. Dr. Graham yang mendengar jawabannya sangat meremehkan MC kita dan dengan kesal ia tidak mempercayai kemampuan dari Alice. Alice kemudian ditempatkan di ruang yang tak dirawat oleh rumah sakit, tempat para pasien yang kekurangan biaya, tempat yang kotor dan berlumut, tidak seperti ruang rumah sakit. Ia bebas melakukan apa saja di situ sesukanya dan sebisanya menurut Dr. Graham. Alice berkenalan dengan suster di ruangan tersebut. Melihat kondisi lingkungan yang kotor, Alice mulai membersihkan dan merapikan tempat tersebut karena kenyamanan pasien adalah yang terpenting baginya. Dua suster tersebut berinisiatif untuk membantu MC kita membersihkan ruangan. Tiba-tiba, ada seorang pasien yang merintih kesakitan. Alice memeriksa pasien tersebut yang sakit jatuh dari atap rumah dan mengalami luka di dalam sehingga dibutuhkan tindakan operasi. Alice meyakinkan pasien dan suster tersebut bahwa ia bisa melakukannya. Dengan pengetahuan di kehidupan sebelumnya, sang dokter Alice mulai mengoperasi pasien tersebut. Dengan mudahnya ia melakukannya dan berhasil meringankan rasa sakit pasien tersebut. Pasien itu merasa senang karena perawatan yang dilakukan oleh Dr. Alice yang sangat ramah dan terus memberikan semangat dan motivasi padanya. Mendengar hal tersebut, para pasien lain ingin segera diperiksa oleh Dr. Alice dan berebut duluan. Sang Dr. Alice menangani semua pasien satu persatu. Di lain itu, sang raja yang telah diperiksa oleh dokter kerajaan, namun ia tak dapat melihat penyakit sang raja. Saat Pangeran Linden memaparkan kondisi raja sesuai perkataan Alice, sang dokter kerajaan tersebut menyadari akan penyakit itu dan memeriksa catatan yang dimilikinya. Ia berhasil mengenali penyakit sang raja berdasarkan ungkapan kondisi dari Alice dan mulai pengobatan untuk sang raja. Kemudian Dr. Graham memeriksa keadaan Alice yang mengira mungkin Alice telah pergi kabur karena kondisi ruangan yang dipakai praktiknya sangat kotor dan tidak masuk akal. Saat masuk, Dr. Graham terkejut dan berpikir apakah ia salah masuk ruangan yang telah menjadi rapi dan bersih. Namun, ia melihat Alice sedang tertidur lelap dan memanggilnya. Seorang pasien menghentikannya dan memberitahu Alice telah bekerja keras dan melakukan perawatan serta operasi yang luar biasa. Dr. Graham yang mendengarnya terkejut dan bertanya pada Alice, ia telah melakukan apa saja di situ. Dr. Graham memeriksa pasien yang dioperasi Alice dan menanyakan langkahnya serta menanyakan dokter mana yang membantunya. Karena ia tak percaya bahwa Alice
yang belajar autodidak bisa melakukannya pada pasien tersebut. Kemudian, sang pasien itu meyakinkan pada Dr. Graham bahwa memang Alice saja yang melakukan operasi itu. Dengan sedikit keraguan, ia mulai menanyakan beberapa penyakit pasien yang sulit. Namun, Alice mampu menjawabnya dengan benar, layaknya seorang dokter profesional. Ia berpikir bahwa Alice sosok yang jenius tanpa belajar dalam akademi kedokteran. Ia banyak tahu dan pandai merawat seorang pasien.